Jadi ini adalah season 2 episode 1 dari cerita Alana dan Ardau. Gua Ardau, gua seorang mahasiswa baru di Samarinda. Setelah gua lulus, gua keterima di salah satu universitas. Setelah kepergian Alana 2 tahun lalu, gua berhasil melupakannya. Hari ini adalah hari pertama aku masuk sebagai mahasiswa. Gua bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Sesampainya di kampus, gua berjalan di sepanjang koridor untuk mencari ruangan kelas gua. Oh iya, sebanyak kepergian Alana, gua menjadi orang yang gak peduli pada sekitar. Gua hanya peduli dengan buku yang gua baca sambil memakai earphone. Sampainya di kelas, gua langsung duduk di kursi yang kosong. Gua belum mempunyai satupun teman pada saat itu. Satu persatu, mahasiswa dan mahasiswa baru pun berdatangan. Hingga tiba-tiba ada yang duduk di kursi sebelah gua, lalu mengajak gua kenalan. "Hai, kenalin, gua Mahen. Kalau lu siapa namanya?" "Gua Ardau." Kata dia, "Boleh kita berteman?" "Boleh," kata gua. Sejak saat itu gua mempunyai satu teman, namanya Mahendra, sebut aja Mahen. Setelah kursi semuanya sudah penuh, tiba pun saatnya dosen menyebut nama mahasiswa dan mahasiswa untuk perkenalan dengan dosen. Satu persatu pun sudah disebutkan, dan gua sama Main pun juga sudah. Tiba-tiba ada satu nama yang sangat lama gak pernah gua dengar. Kali ini gua mendengarnya lagi. Dalam hati gua, gak mungkin itu dia. Kata dosen gua, "Alana Aletia Putri. Hadir, Pak." Hah? Suara itu yang sangat gua hindari selama ini. Suara yang buat gue seperti sekarang. Gue langsung menoleh ke suara itu. Dan benar saja, dia adalah Alana, orang yang meninggalkan gue tanpa alasan apapun. Setelah jam mata kuliah itu selesai, gue langsung bergegas pulang. Dan HP gue jatuh pada saat itu. Dan tiba-tiba seorang mengambilkannya. Iya, dia Alana, orang yang sangat gue hindari. Kata dia, "Ini HP lo jatuh." "Oh oke," kata gue, "terima kasih." Terus kata dia, "Bentar dulu. Kayaknya kita pernah bertemu sebelumnya, tapi di mana ya?" Kata gua, "Nggak mungkin, gua orang baru di kota ini." Gua di situ pun berbohong. Oh iya, Alana sama sekali nggak ngenalin gua, karena dalam 2 tahun ini gua ngerubah diri gua dari segi rambut dan cara berpakaian. Dan mungkin gua udah kelihatan berbeda dari saat gua SMA dulu. Pantesan aja Alana nggak ngenalin gua. Gua langsung ngejawab, "Gua duluan ya." Dan gua langsung bergegas pergi. Gua nggak langsung pulang. Gua pergi ke bioskop yang selama ini gua kunjungin di saat gua merasa sedih. Bioskop ini adalah kenangan gua dengan Alana, saksi cinta gua dan saksi janji Alana yang mau sama-sama terus sama gua. Tapi dia nggak tepati. Gua selalu ke bioskop ini seminggu sekali. Kadang gua sewa seluruh seat di satu bioskop ini agar gua bisa menangis. Setelah gua udah lega, gua singgah untuk makan dulu. Ternyata gua ngeliat Alana dan teman-temannya sedang makan juga di situ. Mereka terlihat akrab, ada 3 cowok dan 3 perempuan. Mereka seperti berpasang-pasangan. Gua nggak jadi makan di situ dan lebih memilih untuk meninggalkan tempat itu. Gua makan di tempat mie ayam Mang Ujang dekat SMA gua dulu. Mie ayam ini tempat dimana gua sering makan bareng Alana. "Mang Ujang, mie ayamnya seporsi ya." "Oh iya siap Mas Ardau," kata Mang Ujang. "Lagi sedia Mas." Kata gua, "Hehehe, enggak Mang, lagi kangen suasana SMA aja. Ini mie ayamnya udah jadi, silakan dimakan ya Mas Ardau." "Siap Mang Ujang, makasih ya." Gua makan sambil melihat-lihat suasana SMA gua di situ. Terlihat di mata gua saat pulang bareng melewati gerbang bareng Alana di situ. Gua kembali lagi mengingat kenangan yang udah gua kubur selama 2 tahun ini. Jadi setelah gua makan mie ayam di tempat Mang Ujang, gua langsung menuju pulang. Saat gua pulang, gua ngelewatin rumah Alana yang dulu waktu masih bareng gua. Di situ gua mikir, Alana sekarang tinggal di mana ya? Apa masih di sini? Nggak mungkin dalam hati gua. Setelah gua sampai di rumah, gua dichat tuh sama si Mahen. "Dau, besok ada kelas jam 10. Katanya mata kuliah itu kita bakal ngadain camping gitu, terus untuk mempelajari kehutanan di sana." Dalam hati gua, perasaan gua bukan prodi kehutanan dah. Kenapa ada cara beginian? Gua langsung bilang aja ke Mahen, "Oh jadi gitu ya En, emang kapan campingnya?" Kata Mahen, "Besok, cuma bermusyawarah dulu untuk nentuin jadwalnya Dau." "Oh alah, oke, besok gua bakal ngampus, gua jemput lu ya En." "Oke siap Dau." Gua langsung aja siap-siap untuk tidur. Tiba-tiba gua keingat Alana waktu makan bareng teman-temannya. Siapa ya cowok-cowok itu? Apa pasangan mereka? Apa Alana udah dapat ganti gua? Udah jelas lah, kan dia dulu yang ninggalin gua. Udah pasti saat itu dia bosan terus cari cowok baru. Jujur gua masih benci banget sama Alana, tapi hati gua berkata lain. Pagi pun sudah tiba, ternyata gua ketiduran tadi malam. Gua siap-siap aja mandi terus sarapan, lanjut buat jemput Mahen dah habis tuh. Tibanya gua di rumah Mahen, gua panggil-panggil tuh dia. "Hen, Mahen, cus," kata dia. Di dalam perjalanan Mahen nanyain gua, "Oh iya Dau, gua lihat-lihat lu ada pacar ya?" Kata gua, "Hah, pacar? Enggak punya gua." "Lah terus yang di postingan IG lu paling bawah itu siapa? Lu foto pakai baju SMA gitu sama dia." Dalam hati gua, mampus, gua lupa hapus itu foto.
Gue juga lama banget gak main IG. Sejak saat gue diputusin, gue mutusin gak main sosmed. Gue jawab aja, enggak Hen, itu mantan gue waktu SMA. Lah, lu belum move on Daw? Gue juga bingung Hen, 2 tahun ini gue merasa udah move on atau belum. Kata dia, emang kenapa dulu bisa putus? Gue jawab, gak apa-apa Hen, gak usah dibahas. Udah sampai kampus nih, turun lu, nanya-nanya mulu dari tadi kayak reporter aja. Namanya gue kepo Daw. Kuilah langsung ke kelas aja kita. Saat di koridor kampus, gue ngeliat Alana lagi sama cowok ngobrol, berdua asik banget. Sejak saat itu gue mikir, ternyata Alana udah memang ngelupain gue. Daw, woi Daw. Ah iya apa Alana? Kata Maen, hah? Alana? Siapa tuh? Gue langsung aja nutup tuh mulut si Maen, takut kedengeran sama Alana. Shh, jangan nyaring-nyaring, ayo masuk ke kelas, ntar gue jelasin. Setelahnya masuk ke kelas, Alana siapa Daw? Itu mantan gue yang lu lihat di postingan Instagram. Oh alah, kok lu nyebut nama dia? Lu kepikiran dia lagi ya? Maaf ya Daw, gue jadi buat lu ingat mantan lu lagi. Gak apa-apa Hen, aman aja. Tiba-tiba dosen datang dan mulai memberitahukan kalau besok kita bakal ngadain camping di hutan. Jadi rencananya kalian akan bapak bentuk menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisikan 10 orang ya. Gak boleh ada yang lebih dan gak boleh ada yang kurang. Oh iya, ini kelompoknya saya acak ya, gak ada yang milih-milih sendiri. Kata Maen, Daw, kita sekelompok cuy. Oh iya, lu tahu gak Daw, kita sekelompok sama cewek cantik cuy. Noh, lihat tuh. Itu dia. Di situ Maen ternyata menunjuk orang yang selama ini gua benci. Tuh Daw, kita sekelompok sama dia. Gua denger namanya Alana. Tapi kok gua lihat-lihat dia mirip sama mantan lu ya Daw? Ah, perasaan lu aja itu Hen, gak ada mirip-miripnya ya lah. Tiba-tiba ada mahasiswa yang baru datang. Kata dosen gua, oh iya, diam semua. Kita kedatangan mahasiswa baru, pindahan dari Bandung. Silakan perkenalan diri kamu. Halo semua, kenalin nama gua Rizky Valevi. Kalian bisa panggil Iki. Hah? Iki? Ternyata dia Iki, sahabat SMA gua dulu. Sejak saat gua putus dengan Alana, gua berubah dingin kepada semua orang, termasuk sahabat gua sendiri, si Iki. Gak lama setelah itu, Iki tiba-tiba pindah sekolah dan gua nggak tahu dia nggak hanya pindah sekolah, ternyata dia juga pindah kota. Gua lost kontak sejak saat itu. Silakan Ki, cari meja yang kosong. Tibanya Iki menghampiri meja dekat gua. Hai Daw, udah lama nggak ketemu. Gimana kabar lu? Iya Ki, udah lama. Sehat gua. Kalau lu gimana? Sorry soal masa lalu yang dulu ya. Aman Daw, gua ngerti keadaan lu saat itu. Gimana sekarang? Udah move on? Ah udah Ki. Kata Mahen, udah pale lu. Tadi lu ingat dia lagi. Kata Iki, hah? Yang bener Daw, lu belum move on juga? Udah 2 tahun gila. Gua juga bingung Ki, apalagi sekarang orangnya ada di, kata Iki dan Main bersamaan di apa Daw? Di mana-mana. Ah iya. Oh iya Ki, kenalin ini Mahen, dan Hen kenalin ini Ki. Oh iya Ki, kita ada camping besok. Coba lu tanya dosen, lu masuk kelompok mana? Soalnya kelompok kami kurang 1 orang sih. Ntar gua tanya deh, semoga aja kita sekelompok. Kata Iki, oh iya, kalian abis ini ada rencana mau kemana? Nggak kemana-mana sih. Lu pada mau ngopi nggak? Udah lama kita nggak nongki Daw. Terakhir 2 tahun lalu. Ajak tuh sekalian si Mahen. Oke boleh deh, Hen lu ikut ya? Oke aman Daw. Kelas pun sudah selesai. Gua sama Iki dan Mahen pergi ke coffee shop dekat kampus gua. Ternyata di sana lagi-lagi ada Alana dan teman-temannya. Jadi gua bilang, kita ke tempat lain aja yuk. Lah kenapa Daw? Sini aja ya lah. Di situ tangan gua ditarik sama si 2 bocah ini. Gua memalingkan wajah gua dari Alana dan teman-temannya. Lu pesan apa Daw? Kata si Iki. Samain aja kayak lu pada dah. Hen, lu cari meja yang kosong dah. Nah itu ada Ki, di sebelah cewek cantik yang gua bilang tadi Daw, yang sekelompok sama kita nantinya. Kata Iki, cewek cantik. Yang mana tuh Hen? Itu tuh yang rambutnya panjang. Kata si Iki, bentar dulu. Kayak nggak asing itu orang. Tapi siapa ya? Daw, lu tahu nggak itu siapa? Gua langsung bilang, bentar gua ke toilet dulu ya. Waktunya di toilet, wah gimana ini? Jangan sampai Iki ingat kalau itu Alana, bisa mampus gua. Setelah itu gua ngampiri Iki dan Mahen. Dalam hati gua, ini dekat banget lagi sama si Alana. Tiba-tiba si Iki ngampiri Alana. Permisi, kayaknya kita pernah kenal nggak sih? Kalau boleh tahu nama lu siapa? Nama gua Ana. Kata Iki, Ana. Lu Alana? Kata Alana, lu tahu gua Iki, teman satu sekolah dulu waktu SMA. Gua sahabatnya Ar. Di saat Iki mau nyebut nama gua langsung narik dia keluar coffee shop saat itu. Ki, udah, Alana nggak inget gua. Dia udah ngelupain gua. Dari awal gua masuk kuliah sampai sekarang, dia masih nggak kenalin gua. Kata Iki, hah? Kok bisa Daw? Wah gila itu Alana. Bisa-bisanya dia dulu udah ninggalin elu, dan sekarang dia nggak kenalin elu. Wah sumpah gua nggak nyangka Alana begitu. Gua mau lu rahasiakan ini dari Alana ya Ki. Oh iya, gua balik duluan ya. Gua minta tolong anterin Main pulang. Gua mau ke satu tempat. Gua mau ke perpustakaan buat tenangin pikiran. Siapa tahu ada buku yang bagus buat dibaca. Setelahnya gua dari perpus, gua langsung pulang. Tapi sebelum pulang gua ketemu sama ibunya Alana. Dan ternyata ibunya Alana masih ngenalin gua. Dia bilang, maafin Alana ya nak, dulu sudah ninggalin kamu. Oh iya, kamu satu kampus ya sama Alana. Pasti Alana nggak ngenalin kamu kan? Alana waktu pindah ngalamin kecelakaan sama ibu. Alana lupa ingatan. Oh iya, ibu pamit dulu ya, jaga kesehatan kamu ya. Pantasan Alana nggak kenalin gua, ternyata dia lupa ingatan. Tapi tetap aja dulu dia ninggalin gua. Tapi apa alasannya? Apa ada pria lain yang disukanya? Daripada mikir itu, mending gue istirahat. Karena besok pagi gue harus siap-siap buat camping di salah satu hutan yang ada di Kalimantan.
Pagi pun sudah tiba, ternyata di rumah gua udah kedatangan Iki dan Mahen yang ngebangunin gua. Kalau nggak ada si dua tengik ini, mungkin udah telat gua. Kami bertiga pun berangkat menuju lokasi perkumpulan. Sesampainya di sana, setiap kelompok berkumpul, dan ternyata gua, Iki, dan Mahen satu kelompok. Dosen menyuruh di setiap kelompok harus ada satu ketua dan satu wakil ketua. Kelompok gua berbincang-bincang buat memilih siapa yang jadi ketua dan wakilnya. Tiba-tiba Iki bilang, "Woi, tuh si Ardau aja yang jadi ketuanya." Yang lainnya bilang, "Setuju, setuju. Tapi siapa yang cocok jadi wakilnya?" Gua aja yang jadi wakilnya. Ternyata dia Alana. Gua mikir kenapa harus dia. Gua nggak mau lagi berurusan sama Alana. Jadi di kelompok kami sudah ditentukan dengan gua jadi ketua dan Alana wakilnya. Dosen menyuruh ketua dan wakil kelompok untuk membimbing setiap anggota yang ada di kelompok. Ini sebagai bentuk tanggung jawab, kata dosen gua. Kata gua, aduh ribet banget dah ikut beginian. Kata Alana, santai aja, ini cuma 3 hari kok. Oh ya, kenalin, gua Alana. Kalau lu siapa? Gua mikir di situ, gimana nih? Apa Alana ingat ya kalau gua kasih tahu nama gua? Hei, nama lu siapa? Nama gua Ardau. Oh alah, salam kenal ya. Semoga kelompok kita bisa bekerja sama. Gua ingat, kata Ibu Alana. Dia kan lupa ingatan. Jadi gua sama Alana benar-benar berakhir seperti ini. Nggak saling kenal satu sama lain. Apa gua sama Alana bisa mulai dari nol lagi ya? Di saat gua ngobrol bareng Alana, tiba-tiba ada seorang cowok yang merangkul Alana sambil ngomong, "Hai sayang, semangat ya." Kata Alana, "Hai, makasih, kamu juga semangat ya." Dek, jantung gua ketika berhenti. Rasa nggak percaya ternyata Alana sudah menemukan pria lain. "Oh ya Dau, kenalin, ini pacar gua namanya Andre." "Ah iya, gua Ardau." Kata Andre, "Oh iya sayang, kamu wakil ketua kelompok ya?" Di saat Alana mau ngejawab pertanyaan Andre, gua tiba-tiba ngomong, "Gua ke belakang duluan ya, datangi anak-anak." Kata Alana, "Oke Dau, nanti kita omongin lagi ya masalah camping ini." Gua pergi meninggalkan mereka berdua. Gua masih gak nyangka secepat itukah Alana menemukan orang baru. Gua gak menyalahkan Alana. Di sisi lain dia mengalami kecelakaan membuatnya lupa ingatan. Tapi sebelum dia lupa ingatan, dia sudah pergi ninggalin gua. Gua bingung siapa yang harus disalahkan. Apa takdir gua dan Alana memang seperti ini? Dosen gua menyuruh buat semua kelompok untuk berkumpul karena bis yang akan kami tumpangi sudah datang. Di dalam perjalanan, gue terus memikirkan Alana, sambil melihat betapa bahagianya Alana sekarang yang sedang asik bersama pria yang saat ini bersamanya. Namanya Andre. Setelah sampai di tempat camping, gue mengingatkan anggota kelompok gue untuk membagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada yang mencari kayu bakar, dan ada juga yang menyiapkan bahan makanan. Gue dan Alana saat itu bertugas untuk mencari kayu bakar. Di saat gue dan Alana mencari kayu bakar, keheningan pun terpecahkan. Setelah Alana menanyakan, "Dau, sepertinya gue agak gak asing sama lu. Apa sebelumnya kita pernah bertemu?" "Ah, perasaan lu aja nak, kita gak saling kenal sebelumnya." Kata Alana, "Oh alah gitu ya, kayak gak asing aja di ingatan gua wajah lu Dau. Ya udah kita lanjut cari kayu bakar aja." Di saat kami mencari kayu bakar, Alana menanyakan, "Lu asli orang Samarinda Dau?" "Iya, gua asli di kota ini. Lu punya pacar Dau?" Gua jawab aja gak punya. Kalau mantan, pasti ada dong, apalagi cinta pertama itu susah dilupakan. Saat Alana ngomong gitu, gua tatap matanya dalam-dalam. Lagi-lagi gua teringat Alana, padahal kan orangnya jelas di depan gua. Tapi dia terlihat beda sama Alana yang dulu. Dau, halo Dau." "Ah iya nak, gue punya, tapi udah lama putus." "Oh alah gitu ya, sorry ya Dau kalau gue bahas. Yuk kita balik datangi anak-anak. Ini udah cukup sih kayu bakarnya. Ayo nak." Di saat gue dan Alana balik ke camping, Alana terpleset, hampir masuk ke jurang. Di situ gue dengan sergap menangkap tangannya. Gue tarik Alana sekuat tenaga sampai gue yang malah jatuh ke jurang. Tapi Alana waktu itu selamat. Gue terguling-guling waktu itu sampai gak sadarkan diri. Sebelum gue gak sadarkan diri, gue jelas mendengar ada suara Andre dan teman-temannya. Kata Andre, "Sayang, kamu gak apa-apa?" Alana pucat di situ, dan tiba-tiba dia pingsan. Dahinya berdarah dan wajahnya terlihat pucat. Setelah itu gue terbangun dan sadarkan diri. Tangan dan kaki gue sakit banget waktu itu. Gue berusaha mencari jalan keluar, dan untungnya ada tanjakan untuk naik ke atas. Gue selamat dan bergegas ke tempat perkemahan. Di sisi lain, Alana sudah sadarkan diri. Kata dia, "Ada apa dengan gua?" Andre ngejawab, "Aku lihat kamu tergeletak sayang, di pinggir jurang. Kamu ngapain di sana?" Kata Alana, "Aku lagi cari kayu bakar sama Ardau. Tapi Ardaunya mana? Apa dia ninggalin gua?" Kata Andre, "Mungkin dia ninggalin kamu. Waktu itu aku yang nyelamatin kamu sayang." Alana ngejawab, "Makasih ya sayang," sambil berpelukan. Lagi-lagi gue melihat yang gak mengenakan. Waktu sesampainya gue di perkemahan, gue berniat mendatangi Alana, tapi langkah gue terhenti saat melihat Alana berpelukan dengan Andre. Gue langsung aja pergi ke tenda dan membersihkan diri gue. Kata Iki dan Mahen, "Lu dari mana aja Dau? Ini kenapa tangan dan kaki lu luka?" "Ah gak apa-apa, gue abis jatuh tadi." "Oh iya Ki, tolong siapkan bahan-bahan buat kita makan malam nanti ya. Gue mau mandi dulu, karena di sana ada sumur, jadi gue mandi. Setelah mandi, gue ngobatin tangan dan kaki gue waktu itu." Tibanya malam hari kelompok gue berkumpul dan Alana menanyakan, "Dau, tadi kan kita cari kayu bakar. Kok tiba-tiba gue pingsan? Lu kemana waktu gue pingsan? Lu ninggalin gue ya? Jahat banget lu Dau." Di saat gue mau ngejawab, Alana sudah pergi, meninggalkan gue begitu aja.
Gue cuma bisa mengembuskan napas waktu itu. Alana melakukan protes ke dosen gue. Dia mengadukan kalau gue nggak bertanggung jawab atas menjaga anggota kelompok. Jadi Alana dipindahkan di kelompok Andre. Kata Iki dan Main, kalian kenapa Dau? Jadi gini, gue kan sama Alana tadi nyari kayu bakar. Nah di saat mau balik ke perkemahan, Alana terpleset ke jurang. Di situ gue berhasil menggapai dia. Gue tarik sekuat tenaga dan Alana berhasil selamat. Tapi malah gue yang jatuh ke jurang. Bangun-bangun gue udah di bawah jurang dan untung aja gue berhasil naik ke atas. Tapi nggak tahu gue Alana kenapa marah-marah. Gue baru mau jelasin ke dia tapi dia nggak mau dengerin dan pergi begitu aja. Kata Iki, wah keterlaluan banget itu Alana, dasar nggak tahu terima kasih. Iya nggak apa-apa, yang penting Alananya selamat. Jadi kelompok kita anggotanya sisa 9 orang aja ya, soalnya Alana keluar kan. Iya Dau, oke pertama-tama kita buat makan malam dulu. Setelah itu ada acara bernyanyi bersama. Dan setelah itu besoknya kita disuruh untuk meneliti apa aja yang ada di hutan ini. Kata semua anggota kelompok gua, oke siap ketua. Jadi gua dan Niki bertugas untuk memasak untuk malam ini. Ki kita masak apa ini? Gua kagak bisa masak ya lah. Gue juga bingung Dau, apa kita masak rendang aja ya? Rendang, daging aja nggak ada kita kocak. Mie rendang maksudnya Dau. Wah sialan lu Ki, ya udah ide bagus tuh kayaknya. Ki, gue mau buang air kecil dulu ya. Di saat gue mau buang air kecil, gue berpapasan sama Andre di situ. Kata Andre, bro, lu jangan deket-deket deh sama Alana, dia itu punya gue. Santai aja Andre, tadi gue nggak sengaja aja cari kayu bakar sama dia. Kata Andre, terus dengan lo nyelamatkan Alana di jurang tadi, bisa ngepiket hati pacar gue gitu. Nggak gitu maksud gue Andre, gue mencoba nyelamatkan Alana aja tadi. Tiba-tiba Alana datang. Sayang, kenapa ribut-ribut ini? Terus dijawab sama Andre, ini sayang, ini orangnya yang ninggalin kamu waktu kamu terpleset di jurang tadi. Untung aja aku berhasil nyelamatin kamu. Kata Alana, dasar jahat, kayak gitu mau jadi ketua kelompok. Gimana kalau punya orang yang dia sayang ya? Mungkin ditinggalnya begitu aja. Di situ gue cuma bisa sabar atas perlakuan mereka berdua. Mungkin dengan begini lebih baik. Ya mau gimana lagi, dijelasin juga percuma kan. Jadi gue minta maaf, dan maaf gue gak diterima. Mereka malah mendorong gue waktu itu. Saat gue didorong, ada Iki, Dau, lu gak apa-apa? Kata Iki, wah gila kalian berdua ya. Asal kalian tahu aja kalau Alana itu. Di saat Iki mau ngomong, gue langsung bilang, udah Ki, gue gak apa-apa. Ayo kita balik aja ke tenda. Gue dan Iki pun balik ke tenda. Sebelum meninggalkan mereka berdua, Iki sempat bilang ke Alana, dasar perempuan gak tahu terima kasih, buka mata lo lebar-lebar. Gue dan Iki gak ada berbicara sama sekali waktu jalan ke tenda. Mungkin Iki marah sama gue. Gue langsung aja mau mencairkan suasana. Gimana Ki rendangnya, udah jadi kah? Kata Iki, rendang, pale lu rendang. Lu kenapa diam aja Dau digitu kan? Udah Ki, gak apa-apa, gue gak apa-apa. Ya lu gak apa-apa Dau, tapi hati lu kenapa-napa. Gue sedih liat lo digitukan. Ah lebay lu Ki, kuy lah kita ke depan tenda. Datangnya anak-anak, udah jadi juga nih rendang. Woi guys, kuy kita makan malam. Wah enak banget baunya nih. Lu berdua masak apaan? Gue sama Iki ngejawab, kita masak rendang. Mana coba lihat, nih rendangnya. Semua anggota kelompok gue melototi kita berdua dengan tatapan tajam. Kata mereka, kalian lama-lama di belakang cuma masak mie. Rendang apaan ini? Mending tadi cewek-ceweknya aja yang masak kalau gitu. Kan percuma beli bahan tadi. Ya elah, maaf kali. Itu bahan buat besok aja. Jadi malam ini makan rendang aja dulu ya. Sekali lagi kalian bilang ini rendang, gua panggil harimau hutan sekarang. Hahaha, bisa aja. Ayolah kita makan. Di saat gue sedih, untung aja ada mereka yang buat gue sedikit tersenyum. Setelah anggota kelompok kami melakukan makan malam bersama, dosen pun menyuruh setiap kelompok untuk berkumpul mengelilingi api unggun. Jadi dosen menyuruh di setiap kelompok harus memberikan satu orang perwakilan untuk menyanyikan sebuah lagu. Jadi kelompok gua perwakilnya si Mahen, karena dia yang paling jago nyanyi. Suaranya juga bagus. Di sisi lain, kelompoknya Andre mengirimkan Alana sebagai perwakilannya. Saat Mahen menyanyikan lagu, semua perempuan bersorak. Tibanya sekarang giliran Alana. Di saat Alana mau bernyanyi, kata dosen gua, kayaknya nggak seru deh kalau nggak ada yang main gitar. Siapa di sini yang bisa main gitar? Tiba-tiba Iki ngedorong gua dan memberitahukan, Ardau pak, dia bisa main gitar. Oke Ardau silakan main gitar buat ngebantu Alana. Tapi kata Alana, dia nggak mau dibantu sama gua. Terus kata dosen gua, nggak ada penolakan Alana, cepat nyanyi. Gua pun sama Alana bernyanyi di tengah-tengah perkumpulan semua anggota kelompok. Saat itu gua bahagia banget, walau cuma sebentar. Acara itu pun sudah selesai, jadi kami beristirahat ke tenda masing-masing. Karena besok kami akan meneliti apa aja yang ada di hutan ini. Pagi pun sudah tiba, semua kelompok sudah berkumpul. Dosen pun memberitahukan, kalian akan bapak bentuk menjadi 2 kelompok, akan meneliti bersama-sama. Kelompok gua dan kelompok Andre menjadi satu. Lagi-lagi Andre peringatkan gua untuk nggak mendekati Alana. Terus kata Iki, siapa juga yang mau ngedekati perempuan yang gak tahu terima kasih? Kata gua, udah diam Ki, ayo kita jalan. Oke semua, jangan ada yang berpencar ya. Kita akan meneliti apa aja yang ada di hutan, seperti pohon buah, pohon yang tidak bisa mati, dan pohon yang berbahaya. Di saat perjalanan, Alana terjatuh. Dan dengan sergap gue ngebantu dia. Karena Andre asik banget berbicara sama temannya.
Lalu kata Alana, "Nggak usah deket-deket lo, gua nggak apa-apa, gua nggak sudi dibantu sama lo." Lagi-lagi Alana bersikap seperti itu sama gua. Dan Iki nggak tinggal diam. Lo syukur-syukur dibantu. Kalau lo jatuh gimana? Ada cowok lo ngebantu. Yang ada dia malah asik lo ngobrol gak penting sama temannya. Udah Ki, nggak apa-apa, ayo kita lanjut jalan lagi. Di saat perjalanan tiba-tiba ada kabut gelap, sehingga kami nggak bisa lihat apa-apa. Kami semua terpencar saat itu. Tiba-tiba kabutnya hilang, dan gue sendirian saat itu. Gue jalan lurus ke depan dan menemukan Andre dan Alana berpegangan tangan. Dalam hati gue, sepertinya kami semua terpisah. Saat itu gue cuma bisa mengikuti Alana dan Andre tanpa sepengetahuan mereka. Takutnya ada apa-apa sama mereka berdua. Gak lama gue ngomong gitu, tiba-tiba ada harimau yang mau menyerang Andre dan Alana. Saat itu Alana minta tolong, dan gue gak nyangka Andre pergi begitu aja meninggalkan Alana yang mau diterkam harimau. Gue dengan sergap mendorong Alana sehingga gue yang diterkam harimau itu. Tangan gue digigit, untungnya gue bawa pisau di saku. Dan cepat-cepat gue tusuk ke harimau itu. Tapi sia-sia, harimau itu masih baik-baik aja. Harimau itu langsung mau menyerang Alana. Tangan gue terluka parah, tapi gue masih bisa ngebanting badan gue ke harimau itu dan menyuruh Alana cepat pergi dari sini. Alana pun pergi meninggalkan gue untuk menyelamatkan dirinya. Saat itu pikiran gue, mungkin ini waktunya gue pergi. Harimau itu langsung menerkam gue, dan tiba-tiba gue malah terguling ke jurang. Dan harimau itu gak jadi menerkam gue. Gue terguling sampai gak sadarkan diri waktu itu. Di sisi lain, Alana dan kelompok lain berhasil selamat ke tenda masing-masing. Dosen pun mengabsen mahasiswa yang ada di tenda. Kata Iki nanya Mahen, "Ardau kemana?" Lah nggak tahu. Gue tadi tiba-tiba aja mencar. Terus gue kebetulan ngeliat tenda, jadi langsung aja gue ke situ. Dosen gue memanggil Ardau dan gak ada jawaban. Lah, Ardau kemana? Ada yang lihat nggak? Alana dengan gugup menjawab, Itu Pak, Ardau masih di hutan. Tadi nyelamatin saya waktu mau diserang harimau." Iki langsung ngejawab, "Terus lo ninggalin dia begitu aja?" Kata Alana, "Dia suruh gua kabur nyelamatin diri." Wah, bener-bener gak ada hati banget. Dia udah nyelamatin lu, tapi lu tinggalin gitu aja. Dia pertaruhkan nyawanya buat elu. Cowok lo mana? Kemana cowok lo di saat lo diserang harimau? Jangan bilang dia kabur ninggalin lo. Iki waktu itu marah banget atas perlakuan Alana yang tega meninggalkan Ardau begitu aja. "Ayo Wen, bantu gua cari Ardau di hutan." Dosen memperingatkan, "Mahen, Iki, itu berbahaya." Iki ngejawab, "Berbahaya lagi kalau berdekatan sama perempuan itu." Iya, yang dimaksud Iki adalah Alana. Alana sama sekali gak ada terlihat merasa bersalah. Dia malah acuh banget. Apakah ini Alana yang Ardau kenal? Iki dan Mahen memanggil nama Ardau di tengah hutan. Tubuh gua waktu itu gak bisa bergerak. Sakit banget rasanya. Tangan dan kaki gua terluka. Gua berusaha naik ke atas jurang ini, tapi tubuh gua berat banget. Tiba-tiba gua mendengar suara Iki dan Mahen yang meneriaki nama gua. "Iki, Mahen, gua di sini, tolong gua." "Loh Hen, itu suara Ardau." Dau, lo di mana?" "Ini gua di bawah lu Ki." Kata Mahen, "Astaga, itu Ardau." "Ki, lo turun ke bawah selamatin Ardau. Gua bawa tali nih di tas. Gua tarik kalian nanti di bawah." Saat itu Mahen dan Iki berhasil menyelamatin gua. "Lo nggak apa-apa Dau?" Terus kata Mahen, "Nggak apa-apa gimana Ki? Noh, lu lihat tangannya Ardau." "Astaga, kok bisa gini Dau? Ceritanya panjang, ntar gua jelasin di tenda." Di saat perjalanan pulang, Iki marah sama gua katanya, "Lu nyelamatin Alana lagi Dau?" Gua nggak sengaja lihat Alana dan Andre waktu itu mau diserang sama harimau Ki. Terus gua lihat Andre malah ninggalin Alana. Alana mau diterkam sama harimau. Terus gua dorong Alana dan malah tangan gua yang digigit. Untung aja gua bawa pisau. Tapi Dau, lo kenapa sebegitunya sama Alana? Dia malah ninggalin lu waktu itu. Gua yang suruh dia pergi buat nyelamatin diri. Wah, gua nggak ngerti lagi sama lu Dau. Lu orang baik banget saat Alana sudah meninggalkan lo. Setibanya di tenda, Ardau berhasil diselamatkan oleh Iki dan Mahen. Teman-teman semuanya menyambut Ardau saat itu dan langsung diberikan pertolongan sama anak-anak PMR. Gua waktu itu melihat sekitar tenda, tapi sama sekali nggak menemukan Alana. Iki menanyakan gua, "Lu cari siapa Dau? Jangan bilang Alana." "Enggak Ki, gua lagi lihat-lihat aja sih. Kalau lo nyari Alana, dia lagi pacaran di dalam tenda sama si Andre." "Oh gitu ya Ki. Emang tuh perempuan Dau sama sekali nggak ada mau berterima kasihnya. Padahal kan udah diselamatin ya. Kalau cowoknya apa? Malah ninggalin dia." "Udah Ki, biarin aja. Kita cuma bisa ngelakuin apa yang bisa kita lakuin." "Alah Dau, kalau bukan Alana juga pasti nggak lu tolongin. Bisa aja lo monyet utan," kata gua menyindir si Iki. "By the way, Mahen kemana Ki? Itu dia lagi nyiapin makan buat lo." "Lah, tumben tuh anak baik. Katanya dia kasihan sama lo Dau. Lo pasti belum makan." "Hehe, iya juga sih Ki. Tapi si Mahen masak apaan?" "Biasa, masak rendang." "Ini rendang asli atau versi Indomie nih Ki?" "Versi Indomie Dau." Wah, kampret tuh anak. Setelah gua diobatin, gua langsung balik ke tenda buat makan yang sudah dibuatin sama Mahen. "Hen, makasih ya udah dibuatin makan." "Ya walaupun ini rendang versi Indomie," kata Mahen. Bukannya bilang makasih malah nyonyor aja tuh mulut. "Hehe, iya makasih ya Mahen yang paling baik sedunia." Di saat gua makan, tiba-tiba ada Alana yang nyamperin gua. Belum Alana ngomong, udah dipotong duluan sama Iki dan Mahen bersamaan. "Mau apa lo kesini? Kalau cuma mau buat masalah, mending pergi aja lo. Dasar perempuan gak tau terima kasih." Kata Alana, "Gua cuma mau bilang ke Ardau, lain kali gak usah sok jadi pahlawan deh. Kan jadinya lo sendiri yang kena imbasnya." Kali ini bukan hanya Iki yang marah, tapi Mahen juga. "Wah gila ya lo, punya otak gak sih? Lo itu hampir diterkam harimau dan Ardau nyelamatin hidup lu.
Bukannya terima kasih juga. Terus kata Alana, ya udah makasih ya atas bantuannya, gue cabut dulu, bye. Waktu itu gue cuma bisa senyum kecil melihat Alana seperti bukan Alana yang gue kenal. Udah dong, mendingan lu istirahat, nggak usah dipikirin tuh omongannya nenek sihir. Saat itu gue langsung aja istirahat, dan setibanya gue bangun, gue sudah melihat teman-teman gue melakukan bersih-bersih di area tenda. Gue nggak tinggal diam dan langsung bergegas membantu teman gue, karena gue juga ketua kelompok. Lah Dau, lu istirahat aja biar kita aja yang bersihkan. Udah nggak apa-apa, gue bantu aja kalian. Dan si Andre nyeletuk, nah gitu dong bantu tuh anggota kelompok lo, jangan kerjaannya tidur aja, enak betul hidup lo. Iki mengapakkan tangannya dan langsung memukul Andre karena sudah tidak tahan atas perkataan Andre. Andre tergeletak dan bergegas bangkit dan membalas pukulan dari Iki. Tiba-tiba gue di situ langsung mendorong Iki dan malah gue yang dipukul oleh Andre. Gue nggak ngebalas dan udah, kalian gak usah berkelahi. Kata Iki, lo nggak apa-apa Dau, lo ngapain ngelindungin gue? Oh Andre, sini lo, gue hajar, dasar penakut. Udah Ki, sabar, gue nggak apa-apa. Ayo kita lanjut bersih-bersih. Bersih-bersih tenda pun sudah selesai. Gue memberitahukan agar semua anggota kelompok gue bersiap-siap untuk pulang karena acara camping sudah selesai. Semuanya harap dicek kembali barang bawaan kalian, jangan sampai ada yang tertinggal. Kata dosen gue, oke, semuanya harap diam dahulu, bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Jadi saat itu semuanya lengkap, tidak ada yang tertinggal, dan bis yang menjemput kami pun sudah tiba. Kali ini gue berpisah dengan Iki dan Mahen. Gak tahu kenapa bisa dosen gue nyuruh untuk gue di bus yang berbeda. Tapi kali ini gue satu bus dengan Alana dan satu kursi juga. Saat gue mau duduk, gue didorong oleh Alana. Gue dulu yang duduk. Gue mau di samping kaca. Kenapa nggak bilang pelan-pelan aja nak? Kan bisa tuh, nggak usah pakai dorong gue segala. Di situ nada gue masih pelan. Kata Alana, ya terserah gue lah diri gue. Gue nggak mau berdebat dan langsung duduk aja. Di dalam perjalanan gue sama Alana nggak saling ngobrol satu sama lain. Jadi gue berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Gimana nak keadaan lu? Nggak apa-apa kan? Kata Alana, iya gue nggak apa-apa. By the way, makasih ya lo udah nyelamatin gue waktu itu. Saat itu, wah gue nggak nyangka. Tiba-tiba Alana selembut itu ngomong sama gue. Kenapa lo nolongin gue waktu itu? Padahal kan bahaya banget. Tapi kenapa kata Andre lo ninggalin gua waktu pingsan? Saat itu gua mau ngasih tahu yang sebenarnya, tapi gua pikir nggak usah aja. Dan Alana langsung marah. Nah kan bener, lo ninggalin gua. Wah tega lu ya. Jadi lo nolongin gua waktu ada harimau itu cuma mau cari muka sama teman-teman lo itu. Saat itu gua nggak paham apa yang dipikirin Alana. Kenapa bisa dia berpikir begitu? Lagi-lagi gua cuma bisa diam waktu itu. Dan gua minta maaf nak. Kata Alana, basi tahu nggak maaf lo tuh. Udahlah mending gua tidur. Lo nggak usah ngajak ngobrol gua lagi. Oke nah, gua minta maaf sekali lagi. Tiba-tiba gua keingat sama ibunya Alana. Jadi gua chat aja ibu Alana. Waktu itu gua chatnya begini, Bun, kenapa Alana sekarang berubah banget ya? Dan dijawab sama ibunya Alana, maafin Alana ya nak Ardau, sejak saat itu Alana sudah berubah. Alana juga nggak selembut seperti dulu. Ibu harap kamu masih mau menjaga Alana ya. Baik bu, saya akan selalu menjaga Alana. Kira-kira begitulah isi chatan gua sama ibunya Alana waktu itu. Gua matiin HP gua dan gua ngeliat Alana waktu itu tidur di samping gua. Cantik banget. Alana tiba-tiba dia bersender di pundak gua. Gua langsung juga tidur dan memindahkan kepala gua di dekat Alana. Dan tiba-tiba gelap, semua gelap. Dan ternyata bis kami mengalami kecelakaan. Saat itu gua masih bisa bangun dan gua mencari keberadaan Alana. Alana tertindih dan kepalanya terlihat banyak darah. Gua dengan cepat membuka HP dan menghubungi ambulans. Saat itu gua cuma bisa mengeluarkan Alana dari luar bus. 15 menit kemudian ambulans pun datang. Alana dan teman-teman gua dimasukin ambulans. Gua ikut menemani Alana. Tibanya di rumah sakit, Alana langsung dioperasi dan gua segera menghubungi bundanya Alana. Bunda Alana pun tiba di rumah sakit. Gimana Ardau dengan Alana? Bunda tenang dulu. Doain Alana bisa melawan rasa sakitnya. Alana sedang menjalani operasi. Gak lama setelah itu dokter keluar dan memberitahukan Alana mengalami gagal jantung. Kalau tidak segera melakukan transplantasi jantung, Alana akan meninggal. Gua dan Bunda pun hanya bisa berdiam dan kaget. Bunda bergegas mencari orang yang mau mendonorkan jantungnya buat Alana. Hanya sisa gua yang ada di rumah sakit. Gua meminta dokter untuk sekali aja mendatangi Alana. Saat itu Alana hanya bisa berbaring lemas. Gua nggak tega dan gak tahan lah Alana seperti ini. Dan tiba-tiba, apakah tidak ada cara lain buat Alana selain transplantasi jantung? Tidak ada. Alana harus segera mendapatkan orang yang mau mendonorkan jantungnya. Dok, kalau saya aja yang ngedonorin gimana? Kata dokter, apa kamu yakin? Kamu harus izin dulu ke orang tua kamu. Kalau sudah ada persetujuan, silakan temui saya lagi. Baik dok. Gue memutuskan untuk pulang ke rumah dengan pikiran yang hampa dan kosong. Setelah gue sampai, orang tua gue mengkhawatirkan gue. Kamu gak apa-apa bang? Ibu dengar bis kamu mengalami kecelakaan. Iya bu, abang gak apa-apa. Gue langsung pergi ke kamar. Malam itu gue terus memikirkan untuk mendonorkan jantung gue ke Alana. Tapi bagaimana dengan orang tua gue? Teman-teman yang sayang sama gue? Gue bingung banget waktu itu. 3 hari sudah berlalu dan Alana sudah mendapatkan orang yang mau mendonorkan jantungnya. POV waktu di rumah sakit. Dokter melakukan operasi selama 8 jam untuk transplantasi jantung. Bundanya Alana terus mengkhawatirkan Alana. Waktu itu bunda Alana mencari keberadaan Ardau, tapi nggak kunjung datang ke rumah sakit. Berkali-kali dihubungin tapi tidak aktif. Dan bingungnya lagi, bunda Alana sampai sekarang nggak tahu siapa yang mendonorkan jantung buat anaknya Alana secara cuma-cuma.
Sebelum operasi, dokter memberitahukan ibunya Alana bahwa ada seorang yang ingin mendonorkan jantungnya buat Alana. Bunda Alan terlihat bahagia, akhirnya ada juga orang yang baik kepada anaknya. Tapi yang mendonorkan meminta untuk tidak memberitahukan siapa dia. Dari situ Bunda Alana terus memikirkan siapa seseorang itu. Tapi yang penting Alana selamat, kata bundanya Alana. Di tempat lain, Iki dan Mahen terus mencari keberadaan Ardau. Di rumah sudah dicari, tapi tidak ada yang membuka pintu rumah. Iki terlihat khawatir saat itu. Dia bingung mau mencari Ardau kemana lagi. Di rumah sakit, 8 jam sudah berlalu. Dokter memberitahukan operasi berjalan dengan lancar. Mungkin membutuhkan waktu 3 hari untuk Alana siuman. Bundanya Alana terlihat senang. Bunda Alana terus menanyakan kepada dokter siapa yang mendonorkan jantungnya buat Alana. Kata dokter, maaf bu, saya tidak bisa memberitahukan sebelum Alana siuman. Itu adalah pesan terakhir dari yang bersangkutan. Saya harus menjaga amanah tersebut. 3 hari sudah berlalu. Iki dan Mahen masih belum tahu di mana keberadaan Ardau. Dan di sisi lain, Alana berhasil siuman. Di rumah sakit ada bundanya Alana dan si Andre. Alana mau bangkit dari tidurnya. Bunda, ada apa dengan Alana? Kata bundanya Alana, akhirnya nak, jangan banyak gerak dulu. Kamu harus istirahat. Bunda Alana menjelaskan semuanya. Kamu mengalami kecelakaan waktu di bis dan berhasil dibawa ke rumah sakit. Kata Alana, siapa yang bawa anak ke rumah sakit, Bun? Ardau yang bawa kamu ke rumah sakit. Kata Alana, sekarang kemana dia? Bunda sedang mencarinya. Semenjak kamu dioperasi, Ardau sudah menghilang sejak saat itu. Kata Alana, berapa kali dia sudah meninggalkanku. Waktu gua pingsan dan sekarang juga dia menghilang. Gue semakin membenci dia. Beberapa hari kemudian, Iki dan Mahen mendapatkan sebuah surat di rumahnya masing-masing. Mereka membuka isi surat itu, dan ternyata beberapa hari ini dia menghilang karena ini, dan akan terus menghilang selamanya. Di sisi lain, Alana sudah diperbolehkan pulang. Sebelum Alana pulang, dokter memanggilnya, dan memberikan sebuah surat kepada Alana. Ini ada sebuah surat dari seseorang. Dia menyuruhnya memberikanmu setelah kamu siuman. Sesampainya Alana di rumah, dia langsung membaca isi surat tersebut. Untukmu, Alana Aletia Putri. Hai, gimana kabarmu? Sudah sehat ya sekarang? Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku ingin kita balik ke waktu SMA dulu. Tapi aku senang telah dipertemukan kembali olehmu. Jika ada kesempatan buatku bicara 4 mata sama kamu, aku pengen bilang terima kasih dan maaf kali ini aku meninggalkanmu. Kau masih ingat waktu kita SMA? Kamu berjanji kita sama-sama terus, tapi kamu ninggalin aku. Aku tahu kamu mengalami lupa ingatan, tapi gimana bisa? Kamu waktu itu belum mengalami lupa ingatan. Kenapa kamu ninggalin aku? Yang sampai sekarang aku sudah tiada pun masih nggak tahu apa penyebabnya. Terima kasih karena sudah menjadi salah satu bagian dari proses pendewasaanku. Dan terima kasih kamu juga sempat menjadi salah satu kebahagiaan yang aku harapkan berujung sempurna meskipun tidak demikian. Aku tahu dari bunda kalau kamu mengalami lupa ingatan, dan aku cukup terkejut saat itu. Dan pantas sikap dan perilakumu berubah dan tidak mengenaliku. Maaf waktu kamu pingsan aku gak bisa menolong, karena waktu itu aku terjatuh dari jurang. Aku bukannya kabur. Saat aku dan kamu mengalami kecelakaan, aku berhasil selamat, dan kamu mengalami kritis. Aku tidak tega mendengar kamu mengalami gagal jantung. Bundamu berusaha mencarikanmu pendonor, tapi tidak berhasil. Saat itu aku memberanikan diri untuk ingin selalu menjadi bagian dari dirimu, Alana. Mungkin kali ini kita tidak akan terpisahkan. Saat kamu membaca surat ini, sekarang aku ada di dalam dirimu sekarang. Aku adalah nafasmu, dan kamu adalah nafasku. Aku berharap ini pesan terakhir yang aku sampaikan. Mulailah hidup baru dan jalanilah hidup seperti biasa, karena sekarang bukan masa kita lagi. Dari Ardau. Hati Alana sesak membaca itu. Kepala Alana pusing. Ingatannya sama-samar mulai kembali. Alana mual dan pingsan setelah itu. Bunda Alana kaget, apa yang terjadi dengan anaknya? Bunda Alana melihat surat itu dan membacanya. Apakah karena ini Alana pingsan? Dan Bunda Alana nggak nyangka selama ini Ardau menghilang. Apakah karena ini? Di sisi lain ada Iki dan Mahen. Mereka membaca isi sebuah surat yang diberikan oleh ibunya Ardau. Buat sahabatku Iki dan Mahen, Iki terima kasih buat segalanya. Dari SMA cuma kamu yang begitu peduli terhadapku. Mungkin ucapanku terlihat alay, tapi aku merasakan betapa baiknya kamu. Aku sudah menganggapmu seperti saudaraku, meskipun kita sempat berpisah. Dan untukmu Mahen, walau persahabatan kita cuma sebentar, tapi kamu adalah salah satu orang yang mau berkenalan denganku waktu pertama kali kita kuliah. Kamu orangnya selalu periang dan bahagia. Semoga kamu selalu bahagia, Hen. Buat kalian berdua jangan berkelahi ya, dan selalu ingat gua. Iki dan Mahen membaca itu sambil menangis. Masih gak nyangka dengan kepergian Ardau. Iki terus menyalahkan ini, semua karena Alana. Dari dulu dia selalu memberi kesedihan buat Ardau. Beberapa hari kemudian Alana terus merasakan penyesalan di setiap harinya. Alana terus dituding oleh Iki dan Mahen karena sudah membuat Ardau menderita. Tanpa mereka tahu, Alana lebih menderita semenjak dia mengetahui siapa itu Ardau.
dan apa yang diberikan Ardau kepada Alana. Alana nggak mau makan, dia mengurung diri di kamar. Setelah kepergian Ardau, dia begitu menyesali perbuatannya. 3 bulan kemudian, Alana sudah mulai menerima kepergian Ardau. Iki dan Mahen juga sudah mulai memaafkan Alana, karena Iki mengetahui jika Ardau ada di dalam diri Alana. Kini Iki ikut menjaga Alana. Tepat di 100 harinya kepergian Ardau, Alana pergi ke makamnya si Ardau, membawa bunga, dan membersihkan kuburannya, lalu membacakan doa. Oh iya, kalian capek lost terus, nggak pernah legend, apalagi mythic. Gua saranin mending joki aja di Clairevon, karena murah banget dan terpercaya. Gas langsung ke IG-nya, joki.clairevon. Alana mengeluarkan keluh kesahnya. Dau, maafin gua masih nggak bisa ngelupain lu. Gua salah nggak tahu lu adalah seseorang yang gua sayang selama ini. Alana terus menangis di situ. Nggak terasa hujan deras mengguyurnya. Alana tidak peduli pada hujan deras itu. Dia terus memeluk nisan kuburan Ardau setelah menyesali perbuatannya dan nggak tahu selama ini pengorbanan Ardau. Hujan saat itu makin deras. Alana merasakan badannya lemas dan pusing. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ngepayungi Alana. Alana melihat sekilas orang itu dan tiba-tiba Alana jatuh pingsan. 1 jam kemudian Alana sadar dan ternyata ada Iki bersamanya. Ki, ada apa dengan gua? Perasaan tadi gua ada di kuburannya Ardau. Kamu tadi nggak sadarkan diri di dalam mobilmu, nak. Kebetulan gua kangen sama Ardau. Terus gua lewat di kuburannya dan ngeliat mobilmu, nak. Elunya malah tidur di dalam. Pas gue bangunin gak bangun-bangun dan gue cepat-cepat ngebawa lu ke rumah sakit. Untungnya lu cuma kecapean sama kedinginan, nak. Lu belum makannya. Kata dokter, lu kekurangan gizi, nak. Kata Alana, bentar dulu Ki. Seingat gue nih, gue lagi nangis-nangis di kuburannya Ardau. Saat itu hujan deras, tapi gue tetap memaksakan untuk memeluk batu nisannya Ardau, Ki. Kepala gue tiba-tiba pusing. Nah, pada saat itu sekilas gue ngeliat ada seseorang yang ngepayungi gue, Ki. Dan anehnya lagi, kata lu, gue pingsan. Gue pingsannya di mobil ya? Kata Iki, lah iya, nak. Gue ngeliat lu di dalam mobil. Ki, gue pingsannya di kuburan itu. Gue seperti mengenali seseorang yang ngepayungi gua. Sekilas dia mirip banget sama Ardau. Apa karena gua kepikiran Ardau terus ya? Jadinya gua ngeliat orang yang ngepayungi gua itu sekilas mirip Ardau. Kata Iki, mungkin aja, nak. Lu juga selama kepikiran Ardau selalu mikirin dia kan? Iya juga ya, Ki. By the way, gua lapar nih, Ki. Tolong dong belikan gua bubur. Kata Iki, nih anak, pantas aja kekurangan gizi. Bentar ya Tuan Putri, gua belikan dulu. Oh iya, kayaknya Mahen bakalan kesini, nak. Kata Alana, pantasan gue dari tadi gak ada ngeliat Mahen. Biasa kalau gue kenapa-napa dia paling gercep tuh. Hehe, iya juga ya, nak. Mungkin dia lagi tidur tuh. Kan kerjaannya Mahen bawa-bawa jelek terus. Oh ya, buat kalian yang gak tahu kenapa Iki dan Mahen berubah jadi baik ke Alana, karena mereka berdua mengetahui di dalam diri Alana ada Ardau. Iya, jantung yang dipakai Alana. Selama kepergian Ardau, Alana dijaga oleh Iki dan Mahen. Pernah tuh Alana diejekin di sekolah. Gak pakai lama, Iki dan Mahen langsung mengajar orang yang ngejekin Alana. Kata Mahen, woi, siapa yang berani buat Alana sedih bakalan berurusan sama kita berdua. Di rumah sakit, Alana menunggu kedatangan Iki karena dia tadi lagi ngebelikan gua bubur. Tiba-tiba datang Mahen. Gua kira Iki karena Alana sudah lapar banget. Mahen juga kocak. Masa ke rumah sakit bawa durian? Kan di mana-mana bawa apel, pisang. Saat Alana tertawa melihat kekocakan Mahen, dia teringat waktu SMA Alana pernah sakit dan dibawakan buah durian dan buah salak sama Ardau. Alana kembali lagi teringat dengan Ardau. Kata Mahen, nak, woi nak, diam-diam bae lu. Iya Hen, sini duduk, gue lagi nunggu Iki nih belikan gue bubur. Perasaan lama amat, lu kayak nggak tahu aja, nak. Biasa kan Iki kalau yang tukang jualannya cantik pasti digoda-godain tuh. Kata Alana, wah kampret nih Iki. Iya juga ya. Ya sudah Hen, gue sambil pejamin mata nih ya. Kalau ada Iki bangunin aja gue. Oke siap nak. Baru mau memejamkan mata, Iki tiba-tiba datang. Kata Mahen, pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya datang juga nih anak monyet. Nina makan cepet. Lu udah kurus tuh. Alana langsung makan dan mereka bertiga sambil berbincang-bincang. Akhirnya Alana sudah boleh pulang. Iki dan Mahen pun mengantarkan Alana ke rumahnya. Alana langsung masuk ke rumahnya. Di dalam kamar Alana masih memikirkan, apa iya dia Ardau yang gue lihat tadi di kuburan? Terlihat mirip banget sama Ardau, tapi nggak mungkin. Masa orang yang sudah nggak ada bisa kembali lagi? Alana kembali meneteskan air mata setelah melihat bingkai foto bersama Ardau waktu SMA dulu. Gue kangen banget sama kamu, Dau. Bisa nggak kamu kembali? Tidak terasa Alana tertidur setelah menangis pada malam itu. Besoknya Alana kembali bersiap berangkat kuliah. Alana menunggu jemputan Iki dan Mahen. Iki dan Mahen memaksa Alana untuk selalu menempel sama mereka berdua. Nggak tahu karena apa, mungkin aja mereka merasakan jika Alana adalah Ardau. Mereka bertiga sudah sampai di parkiran. Alana melihat seseorang berjaket memakai topi dan masker, seperti mengintai Alana. Alana cepat-cepat langsung masuk ke kelasnya. Kata Iki dan Mahen, woi nak, tungguin kami. Alana cepat-cepat langsung masuk ke kelasnya. Di dalam kelas mata kuliah, Alana terus memikirkan siapa orang yang terus mengawasinya itu. Setelah selesai kelas, Iki dan Mahen mengajak Alana untuk makan siang. Kata Iki, ayo nak kita makan pangsit. Kata Alana, ayolah cuski. Tapi Mahen kemana? Mahen katanya dia nyusul, ada urusan penting dia bilang. Tumben banget dia ada urusan penting. Nggak usah dipikirin nak, ayo gue udah lapar banget nih. Saat mau masuk ke dalam mobil, lagi-lagi Alana melihat orang yang mengintainya. Nah Alana takut, di dalam mobil dia
langsung memberitahukan ke Iki, "Ki, dari tadi pagi sepertinya ada yang mengintai gua, Ki." "Hah? Serius lu, Nak? Mana orangnya, Nak?" "Itu tuh, Ki, di samping pohon, pakai topi sama masker." "Lah, iya, Nak. Bentar-bentar. Dari matanya kok dia mirip sama siapa, Ki?" "Ah, enggak, Nak. Mungkin mata gua aja salah lihat. Lagian gak mungkin juga dia orang yang gua maksud. Ayo dah, Ki, gas ke tempat pangsit. Perut gua udah demo nih minta makan." Setibanya di warung pangsit, Alana dan Iki makan. Kata Alana, "Buset lo, Ki, pesan 2 porsi. Yang satu buat main, apa dua-duanya lo yang makan, Ki?" "Ya gue, Lana, yang makan. Gue udah biasa kalau pangsit selalu makan 2 porsi. Dan asal lo tahu, Nak, Ardau kalau sama gue di sini makan pangsit selalu mesen 2 porsi karena enak banget." Iki lahap memakan pangsit itu sambil bercerita tentang Ardau. Karena Iki merasa tidak ada sautan dari Alana, Iki langsung menatap Alana. Mata Alana kini berkaca-kaca sehingga meneteskan air mata. Dalam hati Iki, "Waduh, gue salah ngomong. Kenapa gue harus nyebut Ardau sih? Nak, maaf, sorry, gue lupa, Nak." "Udah nggak apa-apa, Ki, ayo lanjut makan." Kini mereka berdua memakan pangsit dengan tidak nafsu. Saat mereka berdua tidak bergeming, tiba-tiba datanglah Mahen sambil mengejutkan Alana dan Iki. Kata Mahen, "Bah, ayo, ini kenapa makan sambil diam-diaman sih?" Iki menatap Mahen sambil melototkan matanya agar Mahen paham Alana sedang tidak baik-baik aja. Kata Mahen, "Ah iya, gue pesan pangsit dulu deh. Gue juga ikutan lapar nih lihat kalian berdua makan." Setelah selesai makan, Alana mengajak Iki dan Mahen ke kuburannya si Ardau. "Ki, Hen, ayo kita datangi Ardau yuk. Gue tiba-tiba kangen banget sama dia." Iki dan Mahen kompak menjawab, "Gas, Nak, gue juga kangen sama Ardau. Oh iya, sebelum kesana gue mau beli bunga dulu. Ayo temenin gue." Di saat Alana tiba di tempat bunga, Alana masuk ke toko bunga itu. Iki dan Mahen menunggu di dalam mobil. Alana terus memilih bunga yang ingin dibelinya, tapi dia bingung harus beli yang mana. Tiba-tiba ada seseorang berjaket hitam, tinggi, memakai masker dan topi memberikan Alana bunga. Kata orang itu, "Nih bunga." Pasti dia senang sama bunga ini. Alana seperti nggak asing sama suara orang itu. Dia mengambil bunga yang diberikan orang itu. Saat Alana mau melihat orang itu, dia tiba-tiba langsung pergi. Alana sekilas melihat mata orang itu. Kata Alana, dia mirip banget sama... Apa orang itu pulang ke Indonesia karena tahu kalau Arda udah nggak ada? Apa dia juga tahu Arda mendonorkan jantungnya buat Alana? Pantas saja belakangan ini dia mengawasi Alana. Iki langsung bergas ke rumah lamanya si Ardau. Dia yakin bahwa orang itu sedang ada di rumahnya Ardau. Sesampainya Iki di rumah Ardau, terlihat rumah yang dulu begitu terang kini menimbulkan kegelapan. Tiba-tiba, buk! Iki dipukul dari belakang oleh seseorang sehingga pingsan. 1 jam kemudian, Iki sudah bangun dan berada di dalam mobilnya. Pusing banget kepala gua. Kok gua bisa di sini? Ah iya, ada yang mukul kepala gua tadi. Iki melihat jam di tangannya, sudah menunjukkan jam 12 malam. Ia bergegas untuk pulang. Sesampainya Iki di rumah, dia mencari info tentang orang yang mengawasi Alana itu. Iki menelpon kenalan papahnya yang jago mencari seorang. Kata Iki, "Halo, tolong carikan orang di foto yang sudah saya kirim." Di sisi lain, Alana sedang memikirkan siapa orang yang mengawasinya dari kemarin. Daripada pusing mikirin siapa orang itu, mending gua tidur. Pagi pun sudah tiba. Alana bersiap untuk berangkat ke kampus. Tinggal menunggu jemputan dari Iki dan Mahen aja. Kata Alana, "Nah, akhirnya para 2 gantengku udah datang. Ayo masuk dulu, bunda gua udah nyiapin sarapan." Kata Iki, "Waduh, Bun, jadi enak nih. Padahal nggak usah repot-repot, Bun." Kata bunda, "Ayo sini duduk, kita sarapan bareng." Saat mau diserbu makanan itu, tiba-tiba HP Iki berdering, menunjukkan ada seseorang yang menelponnya. Iki lalu ke belakang rumah untuk menjawab telepon. Kata Iki, "Halo?" Dan dijawab oleh si menelpon. Dalam hati Iki, ternyata benar, dia adalah orang yang gua maksud. Iki kembali ke dapur untuk menyerbu makanan. Kata Mahen, "Siapa yang nelpon, Ki?" "Ah, kepo lu, Hen. Langsunglah kita makan aja. Kalau bisa dihabisin, supaya bunda senang makanan yang dimasaknya laris." Alana merasakan bahagia mempunyai orang-orang baik di sekitarnya. Andai aja ada Ardau di sini, pasti jadi lebih asik. Bunda menyadari Alana yang sedang berdiam, seperti lagi memikirkan Ardau. Nggak pakai lama, akhirnya mereka sudah selesai sarapan. Lalu berpamitan kepada bunda untuk berangkat ke kampus. Kata Iki dan Mahen, "Bun, kita berangkat dulu ya." Kata bunda, "Iya, hati-hati, tolong jagain Alana ya." Sesampainya di kampus, mereka bertiga langsung masuk ke dalam kelas. Selagi menunggu dosen datang, Iki dan Mahen lagi bermain Mobile Legends. Dan Alana pastinya sedang mengganggu mereka yang lagi main Mobile Legends dengan cara spam telepon ke Iki dan Mahen secara bersamaan. Tiba-tiba dosen datang dan memperkenalkan ada mahasiswa pindahan dari luar negeri. Kata dosen gua, "Ayo sini masuk. Perkenalkan diri kamu ke teman-teman." Di saat seseorang itu masuk sambil memakai jaket yang pernah diberikan oleh Iki, iya, itu jaket hadiah ulang tahun buat Ardau. Iki kaget, kenapa bisa ada orang itu? Apa yang mau dia lakukan di sini? Di saat orang itu memperkenalkan diri, Iki langsung membawa Alana keluar. Saat Iki mau menarik tangan Alana, Alana sudah dalam posisi berdiri, menatap tajam mahasiswa baru itu, seakan menunjukkan wajah tidak percaya.
Kata seseorang itu, "Halo, kenalin, gua Ardan. Gua pindahan dari Aussie. Gua pindah ke Indo baru beberapa hari. Jadi mohon bantuannya." Alana menatap tidak percaya. Siapa mahasiswa baru ini? Kenapa bisa wajahnya mirip sama Ardau? Ardan senyum pada saat Alana menatap tajam dirinya. Iki melihat itu sudah tidak bisa apa-apa. Kata Alana, "Ki, siapa dia? Kenapa bisa begini?" Kata Iki, "Nak, nanti gua jelasin semuanya." "Jadi lo tahu siapa dia, Ki?" "Iya, Nak, gua tahu siapa dia." Kata dosen gua, "Ardan, silakan cari bangku yang kosong di dalam kelas." "Oh iya, kalian capek loh sih terus, nggak pernah legend, apalagi mythic. Gue saranin mending joki aja di Clairevon karena murah banget dan terpercaya. Untuk di mid season harga diskon yang murah tambah murah." Gas langsung ke IG-nya, joki.clairevon. Alana terus-terusan menatap si Ardau. Apakah ini mimpi baginya? Mahen dan Niki menyadari bahwa Alana menatap Ardan seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah selesai kelas, Alana langsung menarik tangan Iki keluar dari kelas. Setelah mereka ada di mobil, kata Alana, "Ki, cepat jelasin siapa dia sebenarnya." "Oke, lu tenang dulu, Nak. Nih, minum dulu. Cepat jelasin, Ki, nggak usah bertele-tele." Oke, Nak. Jadi dia itu adiknya Ardau. Dia adalah kembarannya Ardau. Gue juga nggak tahu tentang dia. Yang gue tahu, Ardau dulu pernah cerita dia punya kembaran yang ada di luar negeri. Mereka berdua dipisahkan karena Ardan terus berkelahi sama Ardau. Itu saat mereka umur 5 tahun. Dan gue nggak tahu kenapa dia bisa balik ke sini. Itu aja, nah, yang gue tahu. Kata Alana, "Tapi Ki, dia begitu mirip sama Ardau. Bahkan bisa dibilang wajahnya sama. Apa yang bisa membuat kita membedakan dia sama Ardau? Apa mungkin dia adalah Ardau?" Kata Iki, "Lo jangan begitu, Nak. Ingat, Ardau udah nggak ada. Dan dia adalah Ardan, saudara kembarnya Ardau. Namanya juga saudara kembar, ya pasti mirip, Nak. Lo gimana sih?" Kata Alana, "Sorry, Ki. Gue masih nggak nyangka dengan apa yang gue lihat." Tiba-tiba Mahen masuk ke dalam mobil dengan ketakutan. Kata Mahen, Woi, Ardan. Tadi dia nyari Alana. Kenapa dia bisa tahu Alana?" Alana langsung menjawab, "Lo seriusan, Nen? Dia nyariin gua? Oke, gua temuin dia." Dan langsung dicegat oleh Iki. "Sebaiknya jangan lo temuin dulu, Nak. Sebenarnya Ardan adalah orang yang beberapa hari kebelakangan ini yang mengawasi lo, Nak. Gue juga nggak tahu motif apa yang dia rencanakan dengan mengawasi lo." Dan tiba-tiba ada yang mengetuk kaca mobil Iki. Dan dia adalah Ardan. Dibukalah kacanya sama Iki. Terus kata si Ardan, "Gue boleh bicara sama Alana nggak?" Iki dan Mahen kompak menjawab secara bersamaan, "Nggak boleh." Terus kata Ardan, "Oh alah, gini aja deh, gue minta nomor lu, Nak. Boleh kan?" "Ya kali nggak boleh juga." Dijawablah sama Alana, "Sini HP lo." Belum sempat Ardan memberi HP-nya ke Alana, pintu kaca mobil udah ditutup sama Iki. Terus mereka cabut gitu aja meninggalkan Ardan. Ardan cuma bisa senyum waktu itu sambil berbicara pelan. Mereka masih sama aja. Di dalam mobil Alana marah-marah. "Kalian pada kenapa sih nggak bolehin gue buat bicara sama Ardan? Gue juga nggak bakal mikir kalau dia itu Ardau. Gue udah diceritain sama Iki kalau dia itu saudara kembarnya Ardau." Dijawablah sama Mahen, "Iya kita tahu, Nak. Tapi untuk saat ini lo harus jaga jarak dulu sama Ardan. Perasaan gue nggak enak aja sama itu orang." Kata Iki, "Gue setuju sama lo, Hen. Firasat gue juga buruk tentang dia, Nak. Sebaiknya lo harus sama-sama kita terus dah, supaya kita selalu bisa jagain lo. Takutnya Ardan ada niat jahat ke lo, Nak. Kan kita nggak tahu kenapa Ardan bisa tiba-tiba balik ke Indonesia setelah mendengar kejadian Ardau." Terus kata Alana, "Kalian tuh nggak boleh berpikir buruk sama orang lain. Siapa tahu maksudnya Ardan itu baik. Siapa tahu dia mau bertanya tentang Ardau selama ini gimana. Kan mereka juga dari umur 5 tahun nggak pernah ketemu. Siapa tahu Ardan mau nanya gimana sifatnya si Ardau dan apa kesukaan dia. Kalian itu jangan seperti itu dong." Alana ngomong sambil emosi waktu itu. Iki dan Mahen cuma bisa nunduk dan berkata, "Kita cuma khawatir sama lo, Nak." "Ya khawatir boleh, tapi kalian jangan terlalu menunjukkan sifat nggak suka sama Ardan terang-terangan. Lagian kan kita juga belum tahu dia kayak gimana." Dijawab lagi lah sama Iki, "Tapi, Nak, beberapa hari ini dia terus mengawasi lo. Belum lagi asal lo tahu, waktu gua antar lo dan Mahen pulang abis dari makam Ardau, gue sempat ke rumah si Ardau. Di sana rumahnya begitu gelap. Setelah gua mau berbalik ke mobil, gue merasa kepala gue dipukul pakai balok. Dan tiba-tiba gue di mobil aja waktu itu. Siapa lagi coba yang berbuat seperti itu kalau bukan Ardan?" Kata Alana, "Kok lu nggak cerita, Ki? Dan lo tahu dari mana kalau yang mengawasi kita dan mukul lo itu Ardan? Waktu itu juga kalian nggak bisa nangkap pelakunya kan?" Dijawab lagi sama Iki, "Ada deh, Nak, nggak bisa gue ceritain. Pokoknya lo harus jaga jarak sama Ardan. Jangan sampai kalian dekat. Lo harus sering-sering sama kita berdua, Nak." Alana tiba-tiba marah dan emosi lalu keluar dari mobil Iki begitu aja. Mahen mau mengejar Alana dan ditahan sama Iki. "Udah biarin aja, Hen, kita ikutin aja dari belakang." "Tapi Ki, kalau dia kenapa-napa gimana?" "Ya kan kita ikutin dari belakang, dodol." "Oh iya, Ki, hehe, sorry." Gitu aja marah. "Ya gue lagi emosi nih gara-gara Alana, ditambah lo lagi yang IQ-nya 50 doang." Alana kesal sambil menendang batu-batu di sekitarnya. Dia pulang jalan kaki waktu itu. Agak menyesal juga turun dari mobil Iki. Terlihat Alana udah kecapean waktu itu. Mana rumahnya masih jauh lagi. Tiba-tiba ada motor sport yang lewat. Iya, dia adalah Ardan. Kata Ardan, "Loh, Nak, kenapa lo jalan kaki? Perasaan tadi sama Iki sama Mahen." Kata Alana, "Iya nih, gue lagi berantem aja sama mereka." Bentar. Kalau tahu nama mereka?"
Ardan waktu itu terlihat mencari alasan. Itu nak, waktu gua nyari lo, gua lihat nemtek baju dimain sama Iki. Oh alah gitu ya. Dari kejauhan Iki dan Main terus mengawasi mereka. Kata Iki, lah itu ada Ardan, ngapain dia sama Alana? Nah lo gara-gara lo sih Ki ngebiarin Alana jalan sendirian. Iya kan, tapi kita ngikutin Alana ini Mahen, jadi tenang aja. Ntar kalau si Ardan ngajak pulang Alana, langsung aja kita jegah. Terus kita tarik dah tangannya Alana supaya masuk ke mobil. Kata Ardan, lu mau gua anterin gak nak? Gua lihat lu agak kecapean tuh. Bukan agak lagi, ini gua capek banget udah. Lihat nih baju gua, basah keringatan. Gak tahu sebau apa lagi nih badan gua. Kata Ardan, ayolah naik. Oh iya, gua nggak ada helm lagi. Lo nggak apa-apa kan nggak pakai helm? Aman, nggak apa-apa, santai aja. Saat Alana mau naik motor Ardan, tiba-tiba kata Iki dan Main, oh Ina, ini es krim lo kemana aja? Kan kita suruh tunggu di mobil tadi. Alana kebingungan waktu itu. Apa maksud dari dua bocah ini? Dan es krim? Ada apa dengan es krim? Terus kata Main, udah nah ayo. Iki langsung menarik tangan Alana. Ini es krim lo, makan dah. Tuh kita beliin banyak tadi. Terus kata Ardan, Alana balik bareng gua. Kata Main dan Iki, apa-apaan lo nentuin gitu aja? Alana kan sahabat kita, ya sama kita lah. Kata Alana, udah jangan ribut-ribut. Iki, Mahen, kan kita tadi lagi berantem. Dan es krim, apa maksudnya es krim? Gue lagi gak mood sama kalian berdua, jadi gue milih balik sama Ardan aja. Kata Iki, oh oke kalau itu mau lo nak. Malah ngambek. Udah ntar kalian berdua tungguin di rumah gue aja, Bunda lagi masak tuh. Kata Iki dan Main, wah yang bener nak. Oke kalau gitu. Dan lo Ardan, sampai Alana gak balik ke rumah tepat waktu, lu bakalan abis sama kita berdua. Terus kata Ardan, oke siap komandan. Iki, Mahen dan Alana kaget. Ardan mengucapkan siap komandan. Itu adalah kata-kata yang sering Ardau lakukan sambil tersenyum. Ardan heran melihat mereka bertiga bengong. Woi, lu pada kenapa diam gitu aja? Udah nak, ayo naik motor gua. Di perjalanan kata Ardan, nak pegangan yang erat, ntar lo jatuh. Dan tanpa sadar, Ardan tiba-tiba mengerem motornya. Dan terjadilah Alana memeluk erat Ardan. Alana merasakan perasaan ketika dia bersama Ardau. Dan Alana betul-betul tahu waktu dia bersama Ardan, ia teringat kalau Ardan itu adalah Ardau. Mereka benar-benar mirip. Gue merasakan kalau Ardan ini adalah Ardau. Apalagi tadi sikapnya sama seperti Ardau, menyebutkan siap komandan. Dalam hati Alana, gue harus cari tahu siapakah Ardan ini sebenarnya. Nah di rumah Alana sudah ada Iki dan Mahen. Tapi kok Alana belum datang juga ya? Kata Iki, wah sampai kenapa-napa sama Alana, gua habisin tuh si Ardan. Terus dijawablah sama Mahen, oke Ki, sampai kenapa-napa sama Alana, lu pegangin si Ardan, terus gua yang habisin dia. Tiba-tiba suara motorsport datang. Iya, itu Ardan dan Alana. Kata Iki, kok lama amat? Lu bawa kemana tuh si Alana? Lah emang baru sampai aja, gua pelan-pelan bawa si Alana. Ntar kalau lecet kata lo gua dihabisin. Oh baguslah kalau lo paham. Nah kata Bunda Alana, akhirnya kalian datang juga. Senyum Bunda Alana tiba-tiba pudar setelah melihat Ardan. Dalam hati Bunda Alana, kenapa bisa ada Ardau di sini? Oh iya, kalian capek lo stick terus. Joki aja di Real Store, ada joki rank dan joki gendong. Lagi ada promo akhir season untuk 10 bintang gratis 1 bintang. Kalau win loss garansi uang kembali. Langsung aja cek IG-nya. Iki dan Alana paham dengan tatapan bundanya. Iya, dia pasti mengira kalau Ardan adalah Ardau. Alana langsung menarik tangan bundanya buat membawa ke kamar. Terus kata Alana, Bun, dia bukan Ardau, dia adalah Ardan, saudara kembarnya Ardau. Makanya dia terlihat mirip banget sama Ardau. Tapi Bun, yang lebih anehnya lagi, Alana melihat Ardan itu adalah benar-benar Ardau. Bukan dari wajahnya aja, tapi dari sifatnya dia begitu sama dengan Ardau. Kata Bunda Alana, apa benar dia adalah saudara kembarnya Ardau? Siapa yang memberitahumu nak? Iki Bun, Iki yang memberitahukan kalau Ardau dulu punya saudara kembar. Tapi mereka dipisahkan sejak umur 5 tahun. Tapi Bunda betul-betul tidak tahan melihat wajah Ardan. Ibu masih merasa bersalah kepada Ardau. Ayo Bun, kita keluar. Bunda jangan perlihatkan wajah Bunda seperti tadi ya. Mereka langsung menuju ke dapur dan makan masakan dari bundanya Alana. Kata Bunda, kalian makan yang banyak ya. Bunda sedari tadi terus menatap si Ardan. Bunda memperlakukan Ardan dengan sangat baik. Dari memberi makan makanan yang begitu banyak, berbeda dari Iki dan Mahen dan Alana. Ardan begitu diistimewakan. Dalam hati Ardan, gue merasakan perasaan ini lagi. Akhirnya setelah sekian lama. Setelah mereka makan, Ardan izin pamit pulang kepada mereka semua termasuk Bunda. Setelah menuju keluar rumah Alana, Ardan terus menatap rumah Alana sambil tersenyum. Ternyata rumah ini suasananya masih sama. Besok paginya Alana bersiap untuk kampus karena ada jam mata kuliah. Ya pastinya Alana menunggu jemputan dari Iki dan Mahen. Tiba-tiba Iki mengabari kalau dia nggak bisa ngejemput Alana. Jadi Alana bergegas ke halte untuk menunggu bis. Sedari tadi bisnya nggak ada yang lewat, tiba-tiba ada Ardan yang datang. Kata Ardan, ayo nah ikut gua. Lu lagi ada kelas kan? Ntar lu terlambat lagi. Alana tanpa berbicara langsung naik ke motornya Ardan. Di dalam perjalanan mereka tidak berbicara sama sekali. Mungkin karena suasananya masih canggung. Dan Alana juga tidak berani untuk berbicara sama Ardan karena mengingatkannya kepada Ardau.
Akhirnya mereka tiba juga di kampus. Ardan memarkirkan motornya. Ayo nak, udah sampai. Setelah Alana turun, tiba-tiba ada yang memanggil Alana. Iya, dia adalah Andre, mantan Alana yang dulu. Mereka putus dengan alasan Alana telah mengetahui kebohongannya si Andre. Terus kata Ardan menaikkan alisnya ke Alana yang bermaksud bertanya siapa dia. Dijawab sama Alana, bukan siapa-siapa. Ayo Dan, kita langsung masuk. Tangan Alana dicegat oleh Andre. Ayo ikut gua aja nak. Ngapain lo sama dia? Apa karena lo gak bisa ngelupain Ardau? Dan tahu kalau dia mirip sama Ardau? Alana melorotkan matanya dan menampar si Andre. Lo jangan sembarangan ngomong ya Andre. Andre begitu marah karena ditampar oleh Alana. Tiba-tiba Andre langsung mau membalas tamparan Alana. Nggak sempat dibalas, udah ditangkis duluan sama Ardan. Dan Ardan langsung menonjok si Andre. Lo jangan berani sama perempuan, kalau berani sini lo sama gua. Andre langsung lari ketakutan saat itu dan berkata, tunggu lo, abis sama gua. Kata Ardan, lo nggak apa-apa kan? Saat Ardan mengatakan itu, Alana teringat Ardau pernah mengatakan sama seperti yang Ardan katakan barusan. Alana langsung memeluk si Ardan dan berkata, gua mohon izinkan gua buat memeluk lo sebentar. Ardan langsung menganggukkan kepalanya dan membalas pelukan dari Alana. Dari dalam mobil, Iki dan Mahen melihat Ardan dan Alana berpelukan. Kata Iki, ada apa dengan mereka, En? Gue juga nggak tahu, Ki. Kan kita baru datang, dodol. Saat Alana berpelukan sama Ardan, ternyata maksud dari Alana dia ingin memastikan apakah Ardan ini adalah Ardau. Alana ingat Ardau punya tanda lahir di lehernya. Setelah Alana melihat, ternyata Ardan juga punya sama dengan tanda lahir si Ardau. Alana makin curiga dengan Ardan. Apakah dia adalah Ardau? Tapi emang bisa saudara kembar punya tanda lahir yang sama? Iki dan Mahen tiba-tiba datang langsung berkata, udah puas belum pelukannya? Ardan dan Alana kaget atas kehadiran mereka. Alana langsung melepaskan pelukannya, terus menjelaskan kejadian sebelumnya. Kata Iki, wah brengsek tuh si Andre, belum puas-puasnya dulu dia gua habisin. Apa mau gua habisin lagi tuh orang? Kata Alana, udah gak usah Ki, lo diam aja. Emang lo mau berurusan lagi sama polisi? Ingat lo pernah mau dipenjara gara-gara mukulin tuh anak. Mereka langsung masuk ke kelas jam mata kuliah mereka. Alana terus memikirkan apa benar kalau Ardan ini adalah Ardau. Ardan tiba-tiba merasakan tidak enak badan dan izin untuk ke UKS. Kata dosen gua, tolong salah satu temanin si Ardan ke UKS. Alana langsung menemani si Ardan ke UKS. Sampainya di UKS, kata Alana, lo baring aja Dan. Nih dipakai juga minyak kayu putihnya. Ardan saat itu langsung tertidur pulas. Saat Ardan berbalik badan, dompetnya langsung jatuh. Dan terlihat sebuah foto SMA Ardau dan Alana. Alana kaget saat itu. Bagaimana bisa Ardan mempunyai foto gua dan Ardau? Apa jangan-jangan selama ini Ardan adalah Ardau? Alana langsung pergi dan menjatuhkan dompet Ardan. Hingga Ardan terbangun dari tidurnya karena kaget Alana yang tiba-tiba pergi. Saat Alana pergi, Ardan menyadari bahwa Alana melihat foto di dompetnya. Terus kata Ardan, bisa-bisanya gue ketahuan. Ardan langsung mengejar Alana yang masuk dalam toilet. Kata Ardan, nak, lo kenapa? Dijawablah sama Alana yang sedang menangis. Jujur sama gue, lo sebenarnya siapa? Cepat jujur. Dengan nada emosi Alana mengatakannya. Ardan langsung menjawab, maafin gue nak, gue sudah menghilang selama ini. Kata Alana, jadi bener, lo adalah Ardau.